Ending dari film Spider-Man Brand New Day ternyata mengandung berbagai macam pertanyaan yang muncul di kepala kita semua. Apalagi di post-credit scene-nya yang akan tersambung kepada konflik Avengers Doomsday dan Secret Wars sebagai tanda bahwa incursion akan terjadi sebentar lagi. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? So, Mario Booster, let's break down this video. Never forget that. I miss you, mate. Oke, sebelum kita mulai, kita mesti kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kamu bisa menikmati cinema experience-nya ketika pertama kali menonton film yang satu ini. Spider-Man Brand New Day ini merupakan installment keempat dari project Spider-Man selama ini di MCU semenjak Sony Pictures akhirnya resmi bekerja sama dengan Marvel Studios untuk memunculkan tokoh ini di film Captain America Civil War sejak tahun 2016 silam. Lalu Spider-Man versi MCU ini akhirnya dia menambahkan trilogi dia sendiri yang berfokus kepada tokoh Peter Parker sebagai anak SMA di kota New York yang akhirnya dia bermutasi sebagai vigilante muda yang dikenal sebagai Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Dan juga dia tuh adalah anggota Avengers setelah Tony Stark akhirnya mengakui dia sebagai anak didiknya sendiri. Hingga dia juga adalah korban snap dari Thanos setelah dia terjun ke dalam sebuah pertempuran di Avengers Infinity War sampai kepada Avengers Endgame. Bahkan dia juga terlibat ke dalam kejadian runtuhnya multiverse Marvel karena keputusan egois yang dia ambil sendiri setelah dia terekspos sebagai Spider-Man yang dibongkar oleh Mysterio untuk menghancurkan mental Peter Parker itu sendiri. Yang dimana karena ulah dia inilah yang mengajarkannya untuk memiliki sebuah tanggung jawab yang besar sebagai seorang Spider-Man. Yang dimana nasihat ini ia dapatkan dari Aunt May pasca kematiannya di film tersebut setelah dia akhirnya tertusuk oleh glidernya Green Goblin di film tersebut. Akhirnya Peter Parker memutuskan untuk menghapus ingatan semua orang tentang dirinya sebagai Peter Parker agar multiverse Marvel bisa diselamatkan, terutama kepada sahabatnya Ned dan juga kekasihnya MJ agar mereka tidak masuk kepada konflik ini lagi di beberapa tahun ke depan sebagai Spider-Man lagi. Selama 4 tahun ini semenjak kejadian di filmnya Spider-Man No Way Home, Spider-Man ini udah melindungi berbagai macam semua ancaman di kota New York seperti Boomerang, Tarantula, Tombstone dan juga berbagai macam para musuh-musuh Spider-Man yang lainnya. Tapi fokus cerita berlangsung kepada sosok Jean Grey, seorang mutant muda yang mampu mengontrol pikiran lawannya yang diperankan resmi oleh Shuri Singh, yang ternyata dia selama ini mengincar the ODC alias Department of Damage Control untuk mengincar sesuatu yang bernama VMAX. Yang dimana kata VMAX ini dia dapatkan setelah kakaknya bernama Sarah Grey ini ditangkap oleh pihak DODC karena kemampuan supernya tersebut. Jadi mungkin buat kamu nih yang kurang tahu ya, DODC sejak awal ketika mereka masuk kepada konfliknya MCU Multiverse Saga, mereka udah menjadi ancaman bagi para superhero berkekuatan super di MCU. Awalnya mereka hanya muncul ke filmnya Spider-Man Homecoming yang merupakan agensi yang mengurus bekas pertarungan para Avengers yang dibentuk langsung oleh Tony Stark dan juga Stark Industries. Tetapi setelah Stark udah meninggal di Avengers Endgame, akhirnya kesatuan ini diambil alih oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertugas untuk menangkap setiap para superhero berkuasa super yang dianggap sebagai ancaman global. Mereka pertama kali debut di filmnya Spider-Man No Way Home ketika mereka menginterogasi Peter Parker yang diketahui telah membunuh Mysterio. Kemudian mereka lanjut kepada seriesnya Miss Marvel dan berlanjut kepada seriesnya Wonder Man ketika mereka mengincar Samuel Williams sebagai mutant untuk mereka manfaatkan kekuatannya sebagai aset sejarah teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Jadi gagasan awal di ODC untuk memanfaatkan semua kekuatan superhero ini itu dimulai semenjak seriesnya Wonder Man yang juga dikerjakan oleh Daniel Destin Cretton. Sampai pada akhirnya dampaknya berlanjut kepada filmnya Spider-Man Brand New Day, yang dimana lawannya Spider-Man hadapi kepada film keempat ini itu adalah Jean Grey yang merupakan seorang gadis muda
berkuatan super yang bisa mengendalikan pikiran. Dan dia tahu siapa itu Peter Parker sebagai Spider-Man melalui teknik memasuki pikiran lawannya tersebut. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, Jean Grey ini merupakan tokoh Mutant X-Men yang pertama kali muncul dalam komik The X-Men isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1963, yang merupakan mutant yang bisa mengendalikan pikiran seorang dari jarak jauh. Dan kemampuannya ini udah ia dapatkan sejak dia berumur 10 tahun. Sampai pada akhirnya dia dirawat oleh Profesor Charles Xavier untuk mendidiknya bagaimana cara mengendalikan kekuatannya dengan bijak dan juga penuh tanggung jawab sebagai seorang mutant. Sampai pada akhirnya dia tumbuh dewasa dan menjadi anggota perempuan utama di tim X-Men yang dibentuk oleh Charles Xavier dengan nama samaran sebagai Marvel Girl. Dan bahkan Jean Grey udah beberapa kali muncul di versi live action. Yang pertama itu adalah versinya Famke Janssen di X-Men trilogi awal. Baru sekilas dia kembali kepada filmnya X-Men Days of Future Past sebagai timeline yang akhirnya diribut total oleh pihak Wolverine. Kemudian ada versi mudanya yang diperankan oleh Sophie Turner yang udah debut kepada filmnya X-Men Apocalypse dan juga X-Men Dark Phoenix sebagai timeline yang akhirnya diribut total oleh Wolverine. Dan sekarang kita mendapatkan tokoh Jean Grey versi MCU di Earth 616. Yang dimana hal ini sudah dikonfirmasi bahwa dia bukan tokoh varian dari semesta lain. Bukan ya, ini adalah Jean Grey utama yang memang tumbuh di semesta utama MCU ini. Dan ternyata dikisahkan bahwa Jean Grey ini memang punya seorang kakak perempuan yang bernama Sarah Grey, yang juga punya kekuatan sama seperti dirinya. Tapi di versi komik itu agak jauh berbeda ceritanya ya. Karena di awal komiknya, Sarah ini merupakan kakak kandung Jean Grey yang hanya manusia biasa. Tapi keluarganya selalu menjadi incaran para faksi anti-mutant yang berkeliaran di seluruh kota New York tersebut. Sampai pada akhirnya Sarah diculik dan dibunuh oleh mereka. Dan tiba-tiba tubuhnya diserap oleh sebuah bentuk ras cybernetic alien yang bernama Phalanx. Pada akhirnya Sarah dibangkitkan kembali oleh mereka yang ternyata kekuatannya jauh lebih gila ketimbang Jean Grey, yaitu bisa membuka potensi kekuatan mutant lain yang terlambat bertumbuh seperti dirinya dulu. Tapi di versi MCU dibuat lebih berbeda, yang dimana kekuatan Sarah ini dan juga Jean Grey itu dibuat sama agar supaya dalam segi bentuk visual aja bisa memberikan sebuah gambaran kalau mereka berdua adalah sepasang kakak adik yang sangat dekat sebagai sepasang mutant. Dan juga disebutkan kalau Jean Grey ini ternyata pernah keluar masuk ke rumah sakit jiwa berkali-kali. Dan nama panjangnya adalah si Jean Elaine Grey. Yang dimana nama Elaine ini merupakan nama ibunya yang telah meninggalkan mereka berdua sejak mereka lahir. Yang dimana mereka terlahir sebagai mutant yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Dan mereka sudah ditolak sejak awal oleh manusia itu sendiri. Yang dimana hal ini selaras dengan kisah mutant yang kita kenal di Marvel, yang dimana para mutant selalu ditolak oleh semua para manusia karena dianggap sebagai ancaman evolusi yang sangat berbahaya. Yang dimana hal ini udah pernah digambarkan kepada kisah X-Men The Last Stand dan juga animasi X-Men 97. Jadi artinya apa? Artinya kita mendapatkan beberapa tokoh mutant yang eksis di MCU Earth 616 tanpa anggota X-Men. Yang pertama adalah Namor the Submariner, ada Miss Marvel, ada Wonder Man, dan juga ada Jean Grey serta Sarah Grey. Jadi totalnya ada 5 mutant yang udah eksis ke MCU. Dan mungkin ke depannya Jean Grey akan menjadi tokoh utama di film X-Men garapan Jack Schreier mendatang yang akan siap tayang tepat setelah berakhirnya Avengers Secret Wars sebagai reboot besar-besaran kepada semestanya Marvel Cinematic Universe setelah Incursion terjadi. Dan kalau kalian sadar ya, kuncir yang salah pakai di rambutnya itu warnanya persis kepada versi warna kostum Jean Grey yang pernah kita kenal di versi komiknya. Sampai pada akhirnya kuncir itu akhirnya Jean Grey pakai di ending filmnya Spider-Man Brand New Day ketika dia akhirnya meninggalkan kota New York yang satu ini. Dan sampai sekarang kita nggak pernah tahu kenapa Marvel butuh waktu selama ini untuk mengeluarkan satu persatu para mutant di MCU Earth 616 ini. Mungkin aja jawabannya akan kita dapatkan kepada film X-Men garapan Jack Schreier ke depannya. Oke, maybe ya, lagi-lagi masih kemungkinan.
Tapi gue menambahkan sebuah bentuk adegan yang paling menarik. Ketika Jean Grey berusaha menerobos markas di audisi di sana, Spider-Man bahkan Punisher berusaha untuk menghentikannya dengan cara membuatkan sebuah alat yang bernama inhibitor alias penahan DNA kekuatan yang dibuatkan oleh Peter Parker sendiri setelah dia akhirnya konsultasi kepada si Dr. Bruce Banner alias Hulk di kampusnya tersebut. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi alat inhibitor ini merupakan sebuah alat peredam kekuatan manusia super yang pertama kali kita lihat di filmnya Deadpool kedua, ketika Deadpool dan juga Fireface ini telah masuk penjara khusus untuk para mutant yang dibentuk oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dan juga di filmnya Avengers Endgame ketika Hulk akhirnya menyatukan DNA Bruce Banner dan juga Hulk jadi satu, sampai pada akhirnya dia bertransformasi sebagai Profesor Hulk. Lalu muncul juga kepada filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana alat itu dibuatkan oleh Reed Richards yang diperankan oleh John Krasinski di Earth 838. Dan juga di filmnya Spider-Man No Way Home ketika Peter Parker ini memasakkan chip inhibitor itu kepada lehernya Doc Ock agar keempat tentakelnya tidak merusak pikirannya dan bisa dia kendalikan penuh secara mandiri. Tapi usaha mereka ditahan langsung oleh Hulk yang pikirannya dimanipulasi oleh Jean Grey untuk menyerang Spider-Man. Yang dimana hal ini untuk mengkonfirmasi bahwa tidak adanya Grey Hulk karena Hulknya masih sama berwarna hijau dan tidak ada perubahan warna dalam tubuhnya sama sekali. Bodoh lah, aduh. Spider-Man akhirnya memasang inhibitor itu kepada leher Jean Grey sehingga dia bisa diamankan oleh pihak di audisi, yang ternyata selama ini di audisi menipu Peter Parker tentang soal Jean Grey selama ini setelah dia minta bantuan kepada si Yelena Belova untuk mencari tahu siapakah Jean Grey yang sebenarnya. Dan ternyata mereka semua sengaja merahasiakan ini kepada publik agar supaya di audisi punya senjata kekuatan super untuk mereka manfaatkan sebagai bahan eksperimen untuk melumpuhkan setiap para superhero berkuatan super yang ada di MCU Earth 616 ini. Dan kalau kalian sadar ya, hal ini udah lumrah banget di MCU karena General Thunderbolt Ross udah pernah melakukannya kepada film The Incredible Hulk tahun 2008 ketika dia mengincar Bruce Banner untuk mendapatkan sampel darah Hulk agar bisa menciptakan pasukan super soldier mereka sendiri dengan kekuatan radiasi gamma. Waduh, itu sih udah ngeri banget sih ya. Kemudian ketika Spider-Man masuk kepada penjara Roosevelt Island untuk menemukan Jean Grey di sana, by the way, ini adalah penjara yang sama ketika Matt Murdock alias Daredevil mendekam di sini di ending series Daredevil Born Again season kedua setelah dia berhasil menyelamatkan kota New York dari ancaman Kingpin alias Bruce Fisk sebagai wali kota yang kedoknya sudah terbongkar oleh Matt Murdock di pengadilan tersebut. Setelah Jean Grey akhirnya mengamuk, dia menciptakan sebuah gelombang energi yang membuat hampir satu kota itu membeku secara tiba-tiba. Nah, by the way, ini adalah kekuatan yang hampir sama ketika Jean Grey akhirnya membunuh Profesor Xavier di film X-Men The Last Stand kemarin. Yang dimana akhirnya disitulah Jean Grey mengalami sebuah perubahan setelah dia memaksa masuk kepada dalam pikiran Peter Parker, yaitu memorinya tentang kebersamaan dia dengan Aunt May. Dan kostum yang ia pakai adalah kostum Spider-Man yang dibuatkan oleh Tony Stark sendiri. Dan sepertinya adegan ini berlatar setelah kejadian Spider-Man Homecoming ketika Aunt May akhirnya tahu kalau si Peter Parker, keponakannya itu adalah Spider-Man itu sendiri. Disinilah akhirnya Jean Grey mengambil alih tempat Peter Parker dan mendengarkan apa kata Aunt May yang menasihatinya, bahwa dirinya akan terus dicintai dan juga dihargai. Bukan dikarenakan itu adalah mutant ya, tetapi dia dihargai karena dirinya sendiri. Dan tiba-tiba Punisher langsung menembak Jean Grey dari belakang penjara Roosevelt Island. Tapi pelurunya langsung menembus tubuh Peter Parker yang berusaha untuk melindunginya. Dan akhirnya Peter Parker tumbang dan berlumuran darah. Yang gaya shotnya, kalau kalian notice ya, shotnya itu membuat kita callback kepada Peter ketika dia akan kehilangan Aunt May setelah dia akhirnya tertusuk oleh glidernya Green Goblin di filmnya Spider-Man No Way Home. Lalu akhirnya Punisher membawa Spider-Man ke rumah sakit setelah dia nggak sengaja menembaknya di adegan tadi, yang penggambarannya membuat kita callback kepada versi komiknya Civil War issue nomor 5 yang dirilis pada tahun 2006 silam. Dan
Di saat itulah Spider-Man dikenang sebagai pahlawan karena dia sudah menjadi harapan bagi mereka sebagai superhero yang ramah kepada semua orang. Padahal kalau kita lihat dalam segi bentuk konteksnya di MCU, justru yang harus dihargai bukan Spider-Man pak, yaitu adalah Daredevil. Karena perlu diingat ya, di seriesnya Daredevil Born Again season kedua, Daredevil udah melakukan banyak hal untuk membebaskan kota New York dari ancaman Wilson Fisk alias Kingpin sebagai wali kota yang diam-diam melakukan berbagai macam hal-hal ilegal sebagai pejabat di kota tersebut. Jadi harusnya ya buat gue pribadi, Daredevil adalah superhero yang layak mendapatkan pujian sehebat itu. Tapi kita menemukan sebuah bentuk adegan yang gokil ketika Peter Parker udah keluar dari rumah sakit itu ya. Dia melihat plasma para fans Spider-Man, bahkan semua orang-orang itu akhirnya udah berkumpul di sana dan mereka merayakan pesta tentang Spider-Man yang akhirnya pulih dari tembakan tersebut. Jadi mana adegan pesta ini membuat kita callback kepada pesta penyambutan Spider-Man di filmnya Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi. Oke, kemudian nextnya kita akan bahas mengenai masalah mutasi Spider-Man di film ini ya. Sebenarnya hal itu dipicu karena rasa trauma dan juga stresnya akibat dia udah mengetahui kalau MJ udah punya pasangan. Dan itu bikin hatinya makin hancur. Dan juga hal itu memengaruhi emosinya sehingga manusia laba-laba dalam dirinya itu akhirnya mulai berevolusi. Sehingga dia bisa menciptakan sebuah jaring organik dan juga inderanya juga semakin tajam sebagai manusia laba-laba yang dikenal sebagai Spider-Man. Sama halnya dengan Spider-Man Tobey Maguire ketika dia kehilangan kekuatan pertama kali itu dikarenakan dia kecewa kepada Mary Jane yang akan menikah dengan John Jameson yang merupakan anak dari bosnya sendiri, itu adalah J. Jonah Jameson dari Daily Bugle. Nah pertanyaannya, kenapa di ending Peter Parker bisa mengontrol kekuatan mutasinya tersebut? Karena dia menerima takdirnya sebagai Spider-Man dan juga Peter Parker jadi satu. Karena sebelumnya dia masih gak menerima apa yang udah ia lakukan kepada MJ dan juga Ned semenjak 4 tahun lalu di kejadian filmnya Spider-Man No Way Home. Dan ketika MJ udah mengetahui siapakah dirinya dan ketika dia menerima penolakan itu, dia akhirnya berusaha untuk move on dan menerima takdirnya dia sebagai Spider-Man yang sesungguhnya. Kemudian kita ke konteksnya MJ dan juga Ned ya. Pertanyaannya, apakah mereka masih mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man di filmnya Spider-Man Brand New Day ini? Nah kalau untuk MJ, dia masih tidak ingat karena pikirannya masih terpengaruh kepada mantra Doctor Strange di ending Spider-Man No Way Home. Sementara ketika MJ baca surat itu, dia masih nggak punya memori soal apa-apa tentang Peter Parker selama ini. Makanya ketika dia menolak si Peter ini hanya karena tidak ingat ya. Well, masuk akal sih ya. Karena kalau nggak ingat ya ngapain gua terima, ngapain kita dekat segala macam ya ngapain. Jadi ya menurut gua sih masuk akal banget sih. Nah kalau untuk Ned, kenapa dia bisa ingat kepada Peter Parker ini? Karena jabatan salam persahabatan mereka selama ini semenjak Spider-Man Homecoming hingga sekarang. Dan ketika salam itu akhirnya diulang, hal tersebut mengaktifkan memori otot mereka tanpa sadar. Dan akhirnya memori itulah yang akhirnya mematahkan sihir Doctor Strange karena emosi yang mereka bangun selama ini secara fisik. Wow, itu gokil sih. Jadi mana adegan mengharukan ini membuat kita callback kepada adegan Spider-Man Andrew Garfield yang menyelamatkan MJ di filmnya Spider-Man No Way Home, yang membuat semua para penonton, bahkan semua para fans jadi teriak tentang adegan yang satu ini pak. Wow, itu gokil banget sih. Dan by the way, Jean Grey akhirnya memutuskan untuk pergi dari kota New York, tapi dia tetap menjaga pikiran Peter Parker setelah dia masih dalam keadaan koma setelah penembakan Punisher di gedung penjara tersebut. Nah, kepergian Jean Grey ini sepertinya akan mengarah kepada pertemuan dia dengan Profesor Charles Xavier sesuai kepada versi komik aslinya. Yang dimana hal ini akan tersambung kepada film X-Men yang akan dikerjakan oleh Jack Schreier, yang dimana beliau pernah mengerjakan film The New Avengers alias Thunderbolts tahun lalu. Apalagi dikabarkan kalau Jean Grey juga akan tampil kepada Avengers Secret Wars, yaitu sebuah pertempuran akhir semua faksi tim superhero melawan rezim dari God Emperor Doom di dunia Battle World yang ia ciptakan nanti. Lalu lanjut kepada adegan post credit scene-nya. Melalui aplikasi Spider Tracker yang merupakan aplikasi buatan Netflix ini, ternyata melacak Spider-Man yang ternyata dia udah keluar dari bumi dan melacaknya di luar angkasa secara tiba-tiba.
Nah, adegan luar angkasa ini sebenarnya memberikan sebuah konfirmasi kepada para penonton bahwa peran Spider-Man Tom Holland ini belum selesai. Tapi dia akan berlanjut kepada sebuah titik hancurnya multiverse Marvel yang akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday dan Secret Wars. Yang dimana sepertinya Spider-Man ini akan dipindahkan oleh Dr. Doom RDJ ke sebuah dunia tambal sulam buatannya setelah terjadinya incursion antara multiverse di Avengers Doomsday nanti. Atau mungkin bisa jadi ini bukan Spider-Man-nya Tom Holland. Mungkin saja ini adalah Spider-Man-nya Tobey Maguire. Lah kok bisa? Karena kita menemukan sebuah rumor yang mengatakan bahwa di openingnya Avengers Doomsday akan memperlihatkan Spider-Man Tobey Maguire akan melawan semua para anggota X-Men. Di bagian openingnya ketika Earth 1005 X-Men dengan universe-nya Spider-Man Tobey Maguire. Dan ada kemungkinan Spider-Man Tobey ini akan muncul kepada Earth 616 untuk memberikan peringatan kepada versi mudanya itu adalah si Tom Holland tentang bahaya incursion yang akan terjadi. Mungkin ya, karena kita mendapatkan juga sebuah rumor bahwa Spider-Man Tobey akan punya peran penting, sangat penting kepada Doomsday dan juga arc-nya Secret Wars mendatang. Wow! Dan katanya Spider-Man si Tobey akan mendapatkan kostum Iron Spider-nya, coy. Mantap sih. Tapi sekali lagi ya, namanya sebuah teori ya. Kita kurang tahu apa yang akan terjadi kepada post credit scene ini. Tapi yang jelas, ini cuma ada dua kemungkinan sih. Yang pertama adalah Tom Holland akan dipindahkan kepada Battle World. Atau jangan-jangan Tobey masuk kepada Earth 616. Mungkin ya. Mungkin, lagi-lagi masih kemungkinan, oke? Tapi so far, jawabannya akan kita dapatkan kepada Project Avengers Doomsday ataupun ke Project Avengers Secret Wars. Oke, jadi so kita tunggu aja coy. Makin panas nih teorinya nih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait soal video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.